Haleluya. Mari katakan bersama saya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bapak Ibu diberkati hari ini. Saya mau lihat berapa banyak tangan yang diberkati hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu, saya percaya kita semua orang yang diberkati Tuhan. Saudara, di bulan November ini kita membawa tema secara bulanan tentang menjadi murid. Ya, menjadi murid. Di minggu yang pertama Bapak Gembala membedakan antara murid dan pengikut. Ya, jadi banyak orang yang mengikut, tapi ketika ditawarkan untuk menjadi murid, mereka banyak yang mundur meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena murid itu butuh komitmen. Sedangkan banyak orang mau mengikut Tuhan, tapi tidak mau berkomitmen, ya, tidak siap untuk berkomitmen. Minggu yang kedua Bapak Pastor Peter berbicara tentang mengikut Tuhan itu syaratnya menyangkal diri, meninggalkan diri kita, ya, lalu kemudian memikul salib. Apa yang dimaksud memikul salib minggu yang lalu Pastor bilang, kadang-kadang banyak penderitaan yang bukan karena kita, ya, tetapi kita harus menanggungnya dan mengikut Yesus setia. Nah, di minggu yang ketiga ini, saudara, jadi kami setiap bulan ada seri pengajaran. Di minggu yang ketiga, saya ingin berbicara tentang mengasihi Yesus lebih dari segalanya, ya. Mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Mari kita baca firman Tuhan, ya. Kita baca firman Tuhan, next tolong diperhatikan. Lukas 14 ayat 25, 26, 27 dengan ayat yang ke-33. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kita melihat dari pembacaan ini sangat keras ya saudara, sangat mengagetkan. Dan ini yang membuat banyak yang akhirnya mundur. Tadi yang penggemar, yang berbondong-bondong mengikut Tuhan, ingin melihat mujizatnya, ingin melihat karyanya, mungkin bawa popcorn sambil ingin bersantai-santai. Ketika Yesus mengatakan ini, dikatakan banyak sekali yang mundur, saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Yesus memberikan persyaratan untuk menjadi murid Yesus. Untuk menjadi pengikut mungkin tidak perlu persyaratan apa-apa. Tapi untuk menjadi seorang murid harus ada komitmen. Dan ini kadang tidak nyaman didengar. Khotbah yang benar bukan hanya khotbah yang memberkati, tapi juga khotbah yang mengajarkan saudara untuk hidup berkomitmen, bertanggung jawab di hadapan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita perhatikan baik-baik. Ada orang yang mendengar berita ini, saudara, mereka berkata bahwa, wah kalau gitu susah dong ikut Tuhan ya. Setiap kita pasti ingin disebut dengan murid, tapi untuk ketika kita mengikut Tuhan, belum tentu kita menjadi murid. Tuhan membedakan antara murid dan pengikut, ya saudara. Jadi kita ke gereja, kita ikut ibadah, belum tentu kita ada murid, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena untuk menjadi murid ada komitmen yang harus dilakukan ketika kita memutuskan untuk menjadi murid. Saudara, mengapa Yesus berbicara demikian? Seharusnya kan Yesus ngomong begini, hai saudara-saudara, mari mengikut aku, ajalah saudara-saudaramu, ajalah familimu, dan kita datang, dan nanti di sana kamu akan disembuhkan kalau kamu sakit. Kalau kamu nggak punya uang, Tuhan buka jalan, pasti kasih kau uang. Kalau kau tidak punya barang-barang, pasti Tuhan akan memberkatimu. Oh mari datang, setiap doa yang kau naikkan pasti tokser, tidak ada satupun ya, Allah tidak membiarkan engkau menjadi miskin dan berkekurangan. Saudara, mungkin seperti itu ya yang kita harapkan. Tapi saudara, kenapa Yesus begitu berani mengungkapkan hal demikian saudara ya? Kalau kita lihat di ini pembacaan selanjutnya dari 14 tadi langsung 33, saya akan baca 28-nya ya. Saudara akan lihat next gambar selanjutnya di ayat yang
ke-28. Saudara lihat ya, lanjutannya dari 30 nanti langsung 33 ya. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dulu membuat anggaran biaya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaannya itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikan. Di bawahnya dikatakan, adakah seorang raja yang kalau mau perang, dia tidak hitung dulu pasukannya. Dia main buta-buta saja maju. Dan dia tidak tahu berapa kekuatan musuhnya. Dan itu pasti akan mati semua. Jadi Tuhan ingin, saudara, dipertimbangkan baik-baik. Mengikut Tuhan ada resiko. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita mengikut Tuhan gak murahan. Tapi dia mau supaya kita mengikut Tuhan dengan satu komitmen, satu pandangan yang benar mengikut Tuhan. Jangan sampai kita ikut Tuhan, lalu kemudian kita sangkal Tuhan. Saudara, banyak sekali orang yang awalnya mengikut Tuhan, kemudian kembali menyangkal Tuhan, bahkan lebih kejam daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka lebih sadis daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mereka mengikut Tuhan dan berbalik daripada Tuhan. Bahkan lebih lagi. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya Tuhan gak mau. Yesus ingin supaya setiap muridnya sadar ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Dan dapat mempertimbangkannya baik-baik. Saudara, kalau ada baptisan kita biasanya ada kelas katekisasi. Kalau gereja kita itu tidak terlalu lama, mungkin sekitar 6-8 kali. Tapi ada gereja-gereja yang sampai mungkin setengah tahun mereka harus ikut pendalaman. Tapi juga ada gereja-gereja ya saudara, hari Minggu khotbah langsung siapa mau baptis, ya ganti baju, baptis. Saudara ya, ganti baju, baptis. Saudara, ya itu masing-masing lah ya, kita tidak menghakimi. Tetapi saudara, kita ingin hari ini berdiri pada kebenaran firman Tuhan. Mengikut Kristus itu bukan keputusan yang seadanya, terburu-buru, tanpa pemikiran, hanya dikuasai oleh emosional. Tapi harus ada satu pemikiran yang benar bahwa mengikut Tuhan ada konsekuensi, ada harga yang harus dibayar untuk mengikut Tuhan. Tidak sembarangan, tidak murahan untuk mengikut Tuhan. Saudara, Yesus tidak butuh terlalu banyak orang, tapi yang dia butuhkan adalah orang yang sungguh-sungguh mau mengikut dia. Bukan penggemar, tapi Yesus butuh murid untuk mengikut dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini kita melihat, ya saudara, ada orang bilang begini, ini kan untuk yang sekolah Alkitab saja. Ya, kalau dia mau pergi sekolah Alkitab, nah dikasih ayat ini, kau baca dulu baik-baik. Kalau kau mau pergi sekolah Alkitab, nah kau harus tahu resikonya. Saya ingat waktu Peter datang sama kami orang tua bilang begini, Mama, saya mau sekolah Alkitab. Wah, kaget kami, karena saudara, kita tahu latar belakangnya Pastor Peter, track recordnya saudara ya. Wah, ketika dia bilang mau ikut sekolah Alkitab, terkejutlah kami saudara ya. Terkejutlah kami. Dan kami kasih tahu, kasih persyaratan sama dia. Kamu boleh sekolah Alkitab tapi tinggal asrama. Kalau kau sekolah Alkitab kau tinggal di luar gak usah. Karena di asrama kamu jam 4 pagi harus bangun. Kamu harus punya kerja bakti, harus bersihkan satu kamar 14 orang kok di dalam. Pokoknya makan sayur bening, saking beningnya betul-betul tidak ada isinya air. Kau harus ikut betul-betul di dalam supaya kamu bukan hanya dilatih ininya tapi juga mentalnya, kepribadiannya. Ayo kalau kamu mau, tapi itu persyaratan. Akhirnya dia putuskan iya. Saudara tinggal di asrama tidak mudah selama bertahun-tahun. Ini bukan asrama seperti mahasiswa, ini asrama sekolah Alkitab. Tapi puji Tuhan bisa dilewati saudara dan hasilnya melahirkan mungkin bukan tidak sempurna tapi hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bukan untuk sekolah Alkitab. Saudara coba bayangkan, baca baik-baik tadi dikatakan pada suatu kali banyak orang berduyung-duyung. Saudara saya tidak bisa bayangkan berapa banyak itu berduyung-duyung. Berduyung-duyung, jadi ini bicara bukan kepada sekelompok orang tapi kepada semua orang. Tuhan bicara kepada semua orang, siapapun dia yang mau mengikut Tuhan. Ada konsekuensi yang harus dipikul. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara kamu akan membenci ayah dan ibumu dan saudaramu laki-laki, saudaramu perempuan. Ini bukan bicara soal kehilangan. Tapi ini bicara soal prioritas hati. Ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Tuhan,
harus memiliki hati yang sungguh-sungguh, memiliki sikap hati yang memprioritaskan Tuhan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Saudara, mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih daripada yang lainnya. Nah saudara, apa yang dimaksudkan dengan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain? Yang pertama, saudara boleh lihat next gambar selanjutnya. Mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain berarti menjadikan Tuhan itu prioritas yang terutama. Saudara baca ayat ini saudara kaget. Kalau kita ikut Tuhan berarti kita harus benci nenek tak. Ya kan? Kita harus benci opa tak, kita harus benci papa tak, kita harus benci mama tak. Saudara, ini tidak benar. Saudara, ini bukan penafsiran yang sebenarnya. Saudara perhatikan baik-baik. Allah mengajarkan kita untuk mengasihi orang tua kita, menghormati orang tua kita, memelihara orang tua kita. Bahkan firman Tuhan dengan tegas berkata, orang yang tidak memelihara orang tuanya lebih buruk daripada orang durhaka. Jadi ini tidak bertentangan, bukan ayat yang paradoks. Tetapi saudara, ini berbicara soal sikap hati, prioritas. Coba saudara lihat di dalam terjemahan yang lain, Alkitab ya. Jika seorang datang kepadaku, namun ia mengasihi ayahnya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, saudara-saudaranya perempuan, bahkan jiwanya sendiri melebihi aku, maka ia tidak dapat menjadi muridku. Ini bicara soal prioritas, sikap hati yang mengasihi Tuhan lebih daripada keluarga kita. Saudara, Matius 10 ayat 38. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini berbicara tentang prioritas. Sikap hati yang mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saudara, jadi bukan berbicara soal kehilangan, tapi berbicara soal kasih yang tertinggi. Ya, seorang yang mengaku mengikut Tuhan tidak dilihat dari kata-katanya, tapi dilihat dari prioritas hatinya. Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Nah saudara, ini bukan ditafsirkan secara harfiah bahwa kita membenci ayah dan ibu kita, lalu kita tiap hari di gereja, kita tidak mau masak urus anak kita, pokoknya siang dan malam doa puasa, saya lebih baik jadi pembantu di rumahnya Pak Pendeta daripada saya ngurus anak-anak saya. Bukan begitu saudara ya, bukan begitu, tapi saudara memiliki prioritas hati dalam hal ini. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan, maka pilihan yang utama adalah Kristus. Kenapa Tuhan tulis seperti ini? Karena pada waktu itu saudara, kekristenan dianggap sebagai satu ajaran baru, satu bidat baru. Yesus datang menjadi guru yang baru. Sudah ada pengajaran pada waktu itu. Yesus datang membawa pengajaran yang baru. Maka seorang yang mau mengikut Yesus tidak pasti akan mendapat tantangan dari keluarganya yang tidak bisa menerima itu. Saudara, dia akan mendapatkan tantangan dari mungkin suaminya, dari mungkin orang tuanya kalau dia seorang anak. Karena pengikut Kristus pada waktu itu saudara adalah dianggap sesuatu yang baru, satu aliran yang baru. Maka saudara, tantangan yang utama yang dihadapinya pasti tantangan dari lingkungan keluarga, famili saudara. Kalau kita di Indonesia, kita mungkin enggak, tapi kalau kita mau nyebrang ke agama lain, tantangan yang paling utama dari mana saudara? Pasti dari keluarga kita. Demikian pula di Israel pada waktu itu, tantangan yang paling utama adalah orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka yang mengasihi mereka. Saudara, ada seorang bapak suatu hari dia memutuskan, ya, dia dari gereja lain, ya, lalu kemudian dia mau dibaptis. Oh, saudara, kalau sebagai istri kan harusnya kita bersyukur ya, ada bapak yang mau dibaptis, dia tidak, istrinya mau bunuh diri. Kalau kau dibaptis, saya ikat leherku. Saya ingat saya masih kecil saudara, saya masih sekolah minggu. Saya ingat, kalau kau dibaptis, saya ikat leherku. Saya ikat leherku, dia tidak mau suaminya dibaptis saudara ya. Karena dia malu gitu, dia malu ke suaminya. Karena mungkin dia tua-tua jemaat atau apa di satu gereja. Dia nggak mau suaminya dibaptis saudara. Karena suaminya mengalami satu pengalaman baru bersama Tuhan dan ingin dibaptis. Saudara, kadang-kadang yang menjadi tantangan pada waktu itu adalah keluarga inti, keluarga terdekat. Itu sebabnya Tuhan bilang, kalau kau mengasihi ini lebih daripadaku, kau tidak layak. Jadi bukan berarti bahwa kau tidak bisa mengasihi orang tuamu, salah.
tantanganmu saat ini bukan orang tuamu. Artinya gini loh, kalau Yesus di sini, kamu di sini, Yesus di sini, dan ada orang di tengahnya, keluargamu yang menjadi penghambatnya, penghalangnya, maka ini harus memilih Yesus lebih daripada ini. Tapi kalau keluarga kita juga mengasihi Tuhan, ya puji Tuhan. Sebenarnya ini hanya bicara soal prioritas hati, bukan harafiah. Kita harus membenci orang tua kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus yang menjadi terutama dalam kehidupan kita? Apakah Yesus menjadi hal yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Itu yang menjadi firman pada hari ini. Itu sebabnya saudara, setiap kita harus memprioritaskan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari apapun, ya, lebih dari apapun di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah kita harus melihat Tuhan di atas daripada segala hal. Saudara ada, kita lihat gambar selanjutnya, next gambar selanjutnya. Saudara, oke. Nah saudara, jangan sampai, saya nggak usah mundur dulu satu langkah, saudara, tidak ada gambarnya. Saudara ingat Abraham, waktu Yesus minta anaknya, Allah minta, naik kamu ke gunung Sinai, bawa itu Ishak, bawa ke dan berikan itu Ishak kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Abraham? Saudara, dia bawa itu Ishak anaknya, dia bawa naik ke atas, saudara. Dia bawa naik ke atas, lalu diatur perapian, anaknya bilang, Papa ini sudah ada mie api, ya, ada mie pisau. Ada juga kayu. Di mana korbannya Papa? Dia sebagai ayah dia pasti sedih sekali karena dia tahu siapa yang akan dikorbankan. Tetapi saudara dalam perjalanan imannya dia naik ke atas, dia tahu bahwa dia harus mengasihi Allah lebih daripada segalanya. Dia harus mengasihi Allah lebih daripada segalanya sehingga dia naik ke bukit itu dengan imannya kepada Allah bahwa Allah tidak mungkin melakukan hal yang jahat kepadanya. Allah tidak mungkin melakukan hal yang jahat kepadanya. Dan saudara, pada waktu dia ingin membunuh anaknya, Tuhan bilang begini, stop. Jangan lakukan itu. Yang saya inginkan bukan anakmu. Yang saya inginkan adalah hatimu. Prioritasmu, kasihmu. Saya enggak menginginkan anakmu. Saya enggak mau dia mati. Bukan ini yang saya inginkan, tapi saya inginkan hatimu, prioritas hatimu. Saudara, Abraham memberikan prioritas yang utama dalam kehidupannya untuk Tuhan. Bagaimana dengan Allah di surga? Dia memberikan putranya, satu-satunya, putra tunggalnya. Siapa yang menggantikan Abraham? Dikatakan seekor domba. Siapa domba itu? Domba itu adalah Kristus. Siapa yang dikorbankan? Kristus. Ishak tidak dikorbankan, tapi Kristus dikorbankan. Yesus memberikan itu menjadi prioritas dalam kehidupannya untuk kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus mengasihi kita dan dia memberikan yang terbaik, prioritas hidupnya kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata kita mengasihi Yesus lebih dari segalanya, jadikanlah dia prioritas yang utama di dalam kehidupan saudara. Saudara jangan sampai saudara hati dan pikiran saudara terhalang oleh yang lain. Mungkin bukan keluarga, mungkin bukan famili saudara, tapi ada hal-hal yang menjadi penghalang saudara, menjadi prioritas yang lain dalam hidup saudara. Saudara, apakah benar kalau kita datang hari ini dan kita coba tanya, kita coba kuliti hati kita dan coba bertanya, apakah memang Yesus yang menjadi prioritas utama dalam kehidupanku? Saudara, ada ibu-ibu yang ngajarin anaknya begini, saudara ya, kalau pagi hari Senin, bangun kok, bangun. Sekolah, hujan ki mama, pokoknya ada jas hujan, pakai jas hujan, pergi sekolah. Tapi kalau hari Minggu, ina hujan kita rinti-rinti, jangan mau ke sekolah Minggu deh nak, di rumah mau saja deh, jangan mau ke sekolah Minggu. Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu hati kita, ya. Tuhan tahu, Tuhan mengenal hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah ini mengajarkan anak-anak saudara untuk apa? Tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup saudara. Jadi bagi anak saudara, sekolah lebih penting daripada Tuhan.
Tuhan bisa ditunda kapan-kapan. Tuhan maha mengerti, tapi ibu guru tidak mengerti kalau Tuhan mengerti. Nah saudara, penempatan kita seperti ini tidak membuat kita menjadikan Tuhan yang prioritas dalam hidup kita. Saudara ya. Nah yang kedua, bagaimana kita dikatakan mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Ya, next gambar selanjutnya adalah berani melepaskan apa yang mengikat hati kita. Ya, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara, ada hal-hal dalam hidup kita, saudara, yang menjadi hobi, kesenangan kita, ambisi kita, sesuatu yang menjadi kesukaan kita dalam hidup ini, saudara. Dan kata melepaskan ini berbicara tentang apa? Penyerahan diri, penyerahan total. Bagaimana kita melepaskan apa yang kita suka itu untuk kemudian mengasihi Tuhan. Ada bagian dari diri kita yang kadang-kadang kita tidak rela untuk lepaskan. Ya, kita bilang ya, dan sangat mengikat hati kita. Kita bilang begini, semuanya milik Tuhan, tapi ini jangan ganggu-ganggu. Ada suami yang bilang sama istrinya, terserah kau, semua dalam rumah ini adalah bagianmu, tapi kandang ayamku jangan coba-coba sentuh. Saudara ya, jadi kandang ayam jangan coba-coba sentuh. Tapi rumah ini boleh kau sentuh semuanya, tapi kandang ayam jangan coba-coba. Gitu saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali menyisakan hal-hal dalam hidup kita yang menjadi kesukaan kita, hal-hal yang mengikat hati kita, hal-hal yang menjadi sesuatu yang penting lebih daripada Tuhan dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat ada seorang anak muda. Next gambar selanjutnya. Saudara, Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, bro. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, bro. Mendengar perkataan itu, si bro menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Hartanya mengikat dia lebih daripada Yesus. Satu hari ini si bro datang kepada Yesus dan berkata, Yesus, aku ingin mengikut engkau. Apa yang harus kulakukan untuk menjadi seorang muridmu? Bukan hanya penggemarmu, tapi aku mau menjadi muridmu, aku mau mengikut engkau. Yesus bilang, lakukan semua hukum Taurat. Sudah ada tertulis di Alkitab, tidak perlu kuajar kau baca, lakukan. Dia bilang, beres nih itu. Sudah nih semua saya lakukan. Semua firman dalam hukum Taurat sudah kulakukan. Lolos mak. Tuhan bilang, oke, sekarang jual semua hartamu, bagikan sama orang miskin, datang sama aku. Waktu dibilang begitu, saudara tak kendeki. Hah? Beratnya itu. Lalu dikatakan dia pergi dengan sedih. Terus murid-muridnya bilang, kaget semua murid-muridnya dengar. Tuhan bilang begini, begitu susahnya seorang kaya masuk kerajaan sorga. Lebih gampang unta masuk di lubang jarum. Lebih kaget lagi tuh murid-muridnya. Hah? Berarti tidak mungkin Tuhan, mana bisa unta masuk di lubang jarum. Berarti tidak mungkin itu orang kaya ikut Tuhan dong. Tuhan bilang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, artinya bisa. Tidak mungkin Tuhan kasih perintah, kau tidak bisa lakukan. Pasti kau bisa lakukan, karena Tuhan akan memberikan kesanggupan kepadamu untuk melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat sulit untuk melepaskan ikatan dalam hati kita. Tetapi bisa, karena Tuhan akan menggantikan segalanya. Ada seorang, dia mendapatkan tanah ketika dia gali, wah di bawahnya banyak mutiara, banyak kekayaan alam. Saudara, dia pergi jual semua miliknya, hartanya, rumahnya, mobilnya. Dia beli tanah itu. Orang bilang begini, bodoh. Tanah di kampung dia beli. Ngapain kau pergi jual rumahmu begitu besar, mobilmu begitu bagus, kau beli itu tanah. Apa tonggi itu tanah? Tapi dia tidak tahu bahwa di dalam tanah itu ada banyak kekayaan lebih besar daripada rumah dan mobil. Bagi orang yang tidak mengerti, saudara, ini tindakan bodoh. Tapi orang yang tahu nilainya, ini tindakan yang luar biasa.
Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak saudara yang dikasihi Tuhan, ikatan-ikatan membuat kita tidak bisa sepenuhnya memberikan diri kita kepada Allah. Memberi diri tapi tidak total. Memberi diri tapi masih ada sesuatu yang mengikat kita. Nah, firman Allah berkata, aku ingin engkau memberikan dirimu sepenuhnya, totalitas ya. Totalitas dalam hidupmu. Saudara, anak muda ini tidak kurang satu apapun. Cuma dia kurang satu. Dia kurang, saudara, memiliki hati yang bergantung, melekat kepada Tuhan. Saudara, sebaliknya kita melihat ada seorang yang bernama Paulus. Next gambar selanjutnya, saudara. Ya. Tetapi apa dulu merupakan keuntungan bagiku? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ada orang yang tahu nilainya Kristus sehingga dia rela melepaskan, saudara, kedudukannya, jabatannya, keberhargaannya, apalagi saudara, nama baiknya demi Kristus. Kekayaannya demi Kristus. Dia Paulus. Dia bilang, kalau dibandingkan dengan Kristus, maka semua ini sampah. Kenapa dia berani bilang begitu? Karena dia tahu nilai Kristus. Saudara. Dia tahu seberapa berharganya Kristus dalam hidup ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita kayak Esau ya, hanya karena kacang merah kita berani jual Tuhan. Hanya karena pertolongan jasmani. Kemarin ngobrol-ngobrol ada orang bilang begini, saya waktu itu lagi susah. Dan saya berdoa, Tuhan, siapapun engkau Tuhan. Kalau engkau saat ini menolong aku, engkau ikut. Mau kau agamamu, apa kek. Pokoknya kalau kau tolong Kak dari masalah ekonomiku ini, ku ikut kok. Sebegitunya saudara. Sebegitunya saudara ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ngobrol-ngobrol saya bilang dari awal Yesus tidak pernah menjanjikan. Kalau kita betul-betul baca Alkitab, Yesus tidak pernah menjanjikan ikutlah saya maka kamu akan ditolong dari ekonomi. Tidak ada itu. Baca baik-baik. Kalau yang menjanjikan itu mungkin gereja. Tapi Yesus tidak pernah menjanjikan. Tidak pernah. Baca Alkitab, Matius, Markus, Lukas, Yahya. Adakah Yesus pernah menjanjikan itu? Tidak pernah. Yang janjikan kau itu manusia. Yang janjikan kau itu gereja, tapi Yesus tidak. Yesus bilang ikut aku, sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ada sesuatu yang kita genggam lebih erat daripada Yesus, kita belum sungguh-sungguh mengasihi dia. Ya, kita belum sungguh-sungguh mengasihi dia. Kalau ada sesuatu yang kita pegang lebih daripada Kristus, kita belum sungguh-sungguh mengasihi dia. Suatu hari saudara, saya bersyukur punya anak-anak yang baik, anak-anak yang cerdas. Terus ada anak saya yang ngomong sama saya begini, ini mama yang suka eksploitasi. Dia bercanda sama saya saudara, tapi omongannya itu masuk di hati saya. Saya masuk di kamar saya dan saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya minta ampun. Seringkali saya sangat ketakutan, kekurangan. Saya nggak mungkin pun juga, saya mungkin tidak bisa memberi lebih begitu. Saya sangat takut kurang gitu ya. Kalau saya hitung secara matematika, saya begini yang saya bisa kasih gitu. Tapi karena itu anak saya bilang saya eksploitasi, mempekerjakan orang mungkin dengan gaji yang lebih rendah. Saya masuk di kamar, saya pikir saya pintar hitung karena saya takut itu tidak cukup gitu. Saya masuk di kamar dan saya bilang sama Tuhan di dinding, saya bilang begini, Tuhan, jangan kau jadikan Kak begitu ketakutan sampai saya begitu memanfaatkan orang lain. Berikan Kak berkat-Mu Tuhan supaya saya bisa juga membayar orang seperti apa yang orang lain bayarkan gitu. Jangan sampai saya begitu ketakutan, saya begitu kekurangan, saya begitu takut kurang sehingga saya tuh tidak memperhatikan orang lain. Saudara, suara Tuhan itu bisa datang
Bukan hanya dari Alkitab, tapi dari orang sekitar kita, orang-orang yang mengingatkan kita. Kita bersyukur anak-anak sudah bisa mengingatkan juga orang tua. Dan saya diberikan damai sejahtera dari Allah, Dan saya bilang, hilangkan rasa takutku Tuhan akan kekurangan, hilangkan rasa takutku Tuhan, dan ajarlah aku untuk memberikan apa yang menjadi bagian orang yang selayaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai hati kita itu terikat, saudara, sesuatu yang membuat kita itu hidup gak benar. Saya berdoa, Tuhan saya gak bisa kasih dia banyak uang, mungkin saya ada barang apa yang lain yang bisa saya kasih. Ada apa yang bisa saya kasih, ada makanan kah, ada barang kah yang saya kasih. Supaya saya tidak dibilang lagi mengeksploitasi misalnya. Tapi sebenarnya kata-kata itu justru menjadi berkat buat saya. Karena saya mau belajar hidup mengasihi Tuhan, mau belajar hidup taat akan firman Allah. Saudara, seberapa kita mengasihi Kristus dalam hidup kita? Seberapa saudara mengasihi Kristus dalam hidup? Seberapa kita terikat, saudara? Kadang-kadang sesuatu yang kita genggam erat, kadang-kadang itu justru menjadi berhala dalam hidup kita. Apa yang mengikat kita lebih daripada Kristus, kadang-kadang itu menjadi berhala dalam hidup kita. Next gambar selanjutnya coba kita lihat, saudara. Ya, apa yang kita kasihi, apa yang ikat kita lebih daripada Kristus. Bagaimana kita bisa mengenali sebenarnya apa yang menjadi berhala dalam hidup kita? Yang pertama, apa yang terus engkau pikirkan? Apa yang tiap hari engkau pikirkan ketika engkau bangun, itu kau pikirkan siang dan malam engkau renungkan, itu yang kau pikirkan, itu yang kau khawatirkan, Jangan-jangan itulah yang mengikat hidupmu. Yang kedua, saudara, pengelolaannya, waktu dan apa yang kau miliki. Seberapa banyak itu, saudara, kau sejauh apa gitu loh, kita mengalir kemana, saudara. Kita harus melihat itu karena Matius 6 ayat 21 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ukurannya di situ, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kemarin baru kejadian, saudara, ada teman hamba Tuhan, seorang wanita, terus telepon dengan Pak Gembala. Ngobrol dengan Pak Gembala, terus dia ngomong, saudara ya, dia curhat, namanya teman-teman sekolah Alkitab, teman-teman hamba Tuhan, dia curhat, dia bilang begini, itu Minik, ya kan Pak Tom di kampungnya dipanggil Niko, namanya Nikodemus, itu Minik, katanya, itu banyak sekali pengajaran-pengajaran yang mengajarkan untuk jangan kasih persepuluhan, karena jangan kasih persepuluhan, tapi dia nggak tahu nih, kita ini kan hamba Tuhan hidup dari situ, gitu loh. Jadi kan operasional gereja juga butuh itu. Tapi begitu banyak pengajaran yang mengajarkan seperti itu. Ya, nah gini sekarang kita bagaimana nih? Gitu ya. Dia sharing sama suami saya. Saudara, saya tidak berkata dalam hal gini, saudara ya. Memang ada hamba-hamba Tuhan yang menggunakan itu sebagai hal yang menakut-nakuti. Saudara harus bayar, kalau tidak saudara mencuri, saudara ambil ini. Itu kan perjanjian lama. Saudara, itu perjanjian lama. Saudara, hidup dalam perjanjian lama itu adalah Taurat. Hidup dalam perjanjian lama itu adalah aturan. Hidup dalam perjanjian lama itu adalah legal. Saudara. Kalau kau tidak lakukan ini hukumnya, ini. Tapi hidup dalam perjanjian baru itu adalah hukum kasih karunia, hukum hati nurani. Jadi sebenarnya waktu Yesus ada dalam dunia ini dia tidak menentang. Bahkan Tuhan bilang ambil kau uang di dalam itu mulut ikan terus kasih. Tuhan nggak menentang. Tapi Tuhan memberi muatan yang baru. Tuhan memberi nilai yang baru. Artinya kau melakukan itu ya adalah dari hati nurani. Seberapa besar, seberapa kecil itu hati nuranimu. Nilainya itu pada hati nuranimu. Besar kecilnya itu tidak tergantung nilai uang. Karena ada orang miskin, dia punya harga 2 peser, Tuhan bilang dia kasih lebih banyak daripada yang itu. Jadi nilainya itu sebenarnya dari hatimu, kamu yang tahu. Kau punya hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, entah itu apa namanya, tidak semua gereja perpuluhan, tapi ada namanya sampul bulanan. Sampul syukur, sama aja. Setiap bulan juga mereka harus kasih sampul bulanan, sampul syukur. Cuma mereka mungkin tidak berkata harus 10%. Bagi kami sendiri bahwa penilaian seperti itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru adalah nilai hatimu. Seberapa banyak yang engkau bisa berikan kepada Allah. Kalau kau bilang seluruh hidup untuk Tuhan, seberapa banyak nilainya.
Seberapa banyak untuk diri kita dan seberapa banyak untuk Tuhan. Saya tidak ingin berkata itu adalah soal iman, saudara. Saya sama suami jarang sekali bicara soal itu. Ada pernah lihat selama bertahun-tahun ibadah dengan saya? Itu bukan sesuatu yang menjadi hukum garis. Dan kalau tidak itu kamu nanti ditabrak becak kalau kau tidak kasih, bukan begitu. Sekarang adalah hukum kasih karunia. Sekarang penilaianmu, semakin kau dewasa ikut Tuhan, semakin hatimu terikat kepada Tuhan atau tidak. Nilainya, berapa nilainya sekarang? Yang pantas, yang layak untuk kau berikan kepada Tuhan. Jangan sampai dalam perjalanan iman kita bertahun-tahun mengikut Tuhan, tapi hati kita tidak memiliki keterikatan kepada Tuhan lebih. Harusnya hati kita semakin hari semakin memiliki keterikatan dengan Tuhan lebih. Amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Yang berikutnya, apa yang membuat engkau begitu emosi, reaksi, apa yang membuat engkau begitu marah, begitu tersinggung, begitu tidak bisa diganggu untuk hal-hal seperti itu. Jangan sampai itulah yang menjadi berhala dalam hidup. Ada orang-orang yang sampai melakukan kekerasan apa segala hanya karena mungkin cuman karena burungnya, anjingnya atau apa. Saudara, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi reaksi emosi. Nah itu, saudara, kita harus belajar melepaskan itu untuk bisa mengikut Tuhan dengan sungguh. Apa yang ada dalam hatimu lebih daripada Tuhan harus engkau belajar lepaskan. Keberhargaan dirimu, hartamu, masa depanmu, profesimu, gelarmu, keberhargaanmu, apapun itu. Lepaskan itu karena Kristus harus yang menjadi yang utama dan satu-satunya dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, mengasihi Yesus lebih dari segalanya berarti rela untuk kehilangan diri sendiri. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya akan memperoleh. Kata nyawa dalam bahasa Yunani, saya tidak tahu baca ini, sudah saya sama dengan Pastor Peter, saya tidak tahu bahasa Ibrani, ya, syuke, ya, yang dalam Alkitab versi King James diterjemahkan life atau kehidupan. Barang siapa mempertahankan kehidupannya, ia akan kehilangan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi siapa yang kehilangan kehidupannya karena Kristus, dia akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya. Saudara, kehilangan hidup, kehilangan diri, ego kita demi Kristus, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, persembahan terbaik Kristus, saudara, dalam hidup ini. Next, gambar selanjutnya. Apa yang Tuhan beri? Tuhan tidak panggil malaikatnya, tapi Tuhan beri dirinya. Dulu saya punya mama. Mama saya sangat baik, sangat mencintai saya, sangat mengasihi saya, satu-satunya anak perempuannya. Saudara. Ketika saya melahirkan, saudara, saya punya anak kembar. Ya, nah, saya punya anak kembar, saudara. Orang di rumah mama saya itu, ya, kalau orang kerja, itu orang kesayangan yang dikirim ke saya, saudara, ke Jakarta. Dikirim dinaikkan pesawat 2 orang lagi karena dia tahu anak saya kembar. Dikirim 2 orang, saudara, dari Mamasa, saya di Pinrang, dekat dari Mamasa, kirim ke Jakarta untuk membantu saya di Jakarta. Dia memberikan orang-orang yang terbaik yang dia punya. Dia memberikan orang-orang yang sebenarnya bisa membantu di tempatnya, tapi dia berikan kepada saya. Tapi dia memberikan orang-orang kerjanya. Tapi Tuhan tidak memberi kita orang-orang kerjanya. Dia tidak memberi kita tangan kanannya. Dia tidak memberi kita manajernya. Tapi Tuhan memberi kita dirinya. Persembahan yang terbaik, yang tertinggi adalah dirinya sendiri buat saudara. Hari ini saya ingin tanya, apa persembahan terbaik saudara buat Tuhan? Diri kita. Kalau kita kehilangan hidup kita karena Kristus, firman Allah berkata, ya, kita akan memiliki kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Kita akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 26 ayat 39,
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarkanlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Memberikan diri kita. Yesus memberikan dirinya untuk kita. Mari kita berikan hidup kita juga untuk dia. Saudara, mari kita berikan hidup kita untuk dia. Mari kita memberikan diri kita, apa yang menjadi harapan. Yesus itu sangat jujur, saudara. Dia sangat jujur. Dia mau kita menyadari betul-betul untuk mengikut Tuhan ada harga yang harus dibayar. Bahkan kadang kita harus memberikan diri kita, saudara. Merelakan diri kita, ya. Tetapi bukan berarti konyol, ya, saudara, mengorbankan keluarga kita, anak kita demi untuk melayani Tuhan, itu satu hal yang berbeda. Saudara, ya, ada hamba-hamba Tuhan, ya, yang mengorbankan keluarganya, ya, tidak membiayai keluarganya, tapi membiayai pekerjaan Tuhan, tapi anak istrinya, waduh, tidak dibiayai. Itu juga sesuatu hal yang berbeda, suatu hal yang salah. Tetapi saudara yang dikasihi, ketika kita memberikan diri kita kepada Tuhan, kita memberikan pikiran kita, hati kita. Ada firman Tuhan bilang begini, ya, adapun hidupku ini bukanlah aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tetap bekerja di dunia ini, berprofesi di dunia ini, tetapi hati dan hidupku untuk Tuhan, pikiranku untuk Tuhan. Kalau aku bekerja untuk Tuhan, kalau aku melakukan aktivitasku menjalani hidup ini, tapi yang aku tahu ada satu kehidupan yang kekal untuk Tuhan. Mari saudara, kalau kamu mempertahankan hidupmu, kamu akan kehilangan hidup yang sesungguhnya. Tapi kalau kamu kehilangan hidupmu karena Kristus, tujuan hidupmu, pikiranmu diprioritaskan kepada Kristus, maka engkau akan memiliki kehidupan yang sesungguhnya. Tapi saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, saudara, mari kita baca ayat yang terakhir. Firman Tuhan bilang begini. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Saudara, ini Petrus, ini ayatnya sambung tadi dengan itu orang kaya. Yang dia tidak mau tinggalkan hartanya. Terus Yesus bilang, lebih susah orang kaya masuk surga. Lalu orang bilang begini, ya, bagaimana bisa? Tuhan bilang bisa, ya. Lalu dia bilang begini, Petrus, apa namanya bahasa Makassar ini? Tidak rela lagi, begitu. Dia bilang, kalau begitu bagaimana dengan saya? Saya sudah tinggalkan semuanya. Saya sudah tinggalkan jalaku, saya sudah tinggalkan rumahku, saya sudah tinggalkan papaku. Saya sudah tinggalkan semua keluargaku untuk ikut engkau. Jadi bagaimana dengan saya ya? Saya sudah kutinggalkan semua. Tuhan itu luar biasa, dia bilang, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau bahkan ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga, bukan di surga. Sekarang, pada masa ini juga, akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai-bagai penganiayaan. Pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Setiap orang yang berani untuk mengasihi Tuhan dengan hidupnya, maka firman Allah berkata, aku tidak pernah berutang. Aku akan belaskan di kehidupan ini. Bukan nanti di surga, di kehidupan ini. Engkau akan menerimanya. Sekalipun penuh dengan aniaya, penuh dengan penderitaan, tapi engkau akan menerimanya. Bahkan engkau akan menerima sesuatu di kehidupan yang akan datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu luar biasa. Saudara, ada orang-orang yang berani. Saya dengar kesaksian Pak Yudi, saya sangat diberkati dari keluarga yang Buddha. Dia terima Tuhan, dikeluarkan dari keluarga, tidak dapat warisan. Tapi Pak Yudi tetap bersukacita. Amin Pak. Tetap bersukacita dan sampai hari ini tetap mengikut Tuhan. Dan bahkan keluarganya satu-satu dibawa datang kepada Tuhan. Kadang-kadang ada banyak harga yang harus kita bayar untuk mengikut Tuhan. Tapi inilah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya nggak tahu apa yang menjadi harga saudara mengikut Tuhan. Tapi perhatikan, saudara bukan penggemar. Saudara adalah murid. Belajarlah untuk berkomitmen, membayar harga, memprioritaskan Tuhan dalam hidup saudara. Ya, kesimpulan, mari kita lihat. Mengikut Tuhan harus mengasihi Yesus lebih dari segalanya.
Mengasihi Yesus lebih dari segalanya artinya memprioritaskan Yesus sebagai yang utama dan satu-satunya dalam hidup kita. Lebih daripada apapun. 2, melepaskan apa yang mengikat hatimu. Apa yang membuat Yesus itu nomor 2. Dia harus menjadi yang utama. Apa yang membuat engkau tidak bisa sungguh-sungguh, sepenuhnya, secara total mengasihi Tuhan. Engkau harus lepaskan. Yang ketiga, engkau harus rela kehilangan diri, kehilangan mimpi, kehilangan harapan, kehilangan kesenangan dagingmu, kehilangan keinginanmu untuk menjadi kaya mungkin, untuk menjadi berlimpah mungkin. Engkau harus kehilangan itu demi Kristus. Mengikut Yesus berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, membiarkan dia hidup melalui diriku dan mengarahkan tujuan dan agenda hidupku kepadanya. Di dalam dunia ini sementara, hanya sekitar 70 tahun, lebih daripada itu kesusahan. Dan kita tidak akan di dunia ini selamanya, satu waktu kita akan kembali. Saudara, orang yang takut akan Tuhan, yang bersedia untuk menjadi murid Tuhan, memiliki hidup yang baru, visi yang baru. Ya, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup untuk Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara.